Pada suatu hutan lebat di Peru di tahun 1936, seorang arkeolog yang pemberani dan penuh semangat petualangan bernama Indiana Jones menerobos dedaunan liar dan kabut yang tebal. Langkahnya mantap, mata tajamnya tertuju pada satu tujuan utama. Sebuah kuil kuno yang tersembunyi di dalam hutan dan belum pernah dijamah oleh peradaban modern. Di dalam kuil itu tersimpan sebuah artefak bernama Golden Idol, sebuah artefak yang berharga dan diyakini memiliki kekuatan magis. Sesampainya di sana, dengan hati-hati, Jones menghindari jebakan demi jebakan mematikan yang terpasang di dalam kuil. Lantai kuil itu dipenuhi ubin-ubin yang jika diinjak bisa memicu panah keluar dari dinding. Dan dengan keahliannya, Jones berhasil melewati rintangan demi rintangan itu. Stay out of the light. Hingga akhirnya dia berdiri di depan artefak yang dimaksud, sebuah patung emas. Dia pun menimbang-nimbang berat patung itu dan menggantinya dengan kantong pasir untuk menjaga keseimbangan mekanisme jebakan. Tetapi begitu ia mengangkat patung itu, Give him the whip. Throw me the idol. Adiós, señor. dia pun berlari sekuat tenaga melewati lorong-lorong yang kini dipenuhi batu-batu besar yang jatuh dan pintu yang akan menutup dengan cepat. Dia akhirnya berhasil keluar dari kuil tepat sebelum pintu masuknya tertutup. Dan inilah dia sosok Indiana Jones, tampan, ganteng, dan karismatik. Namun di luar kuil itu, dia sudah ditunggu oleh seseorang yang bernama Rene Bilok yang sudah menunggunya dengan senyuman sinis. Para penduduk lokal pun turut serta bersamanya. Mereka bersenjata tombak berdiri di samping Belok, siap untuk menghabisi Jones jika dia melawan. Belok meminta Jones menyerahkan artefak Golden Idol itu kepadanya, dan karena sudah tersudut, Jones pun menyerahkan patung itu di tangan Belok. Sambil menahan amarah dan kekecewaan, dia kocar-kacir berlari secepat mungkin menuju sungai di mana temannya yang bernama Jock menunggu dengan sebuah pesawat kecil. Akhirnya, mereka pun berhasil melarikan diri dan kembali ke kampung halaman di Amerika. Beberapa hari kemudian setelah di Amerika, rupanya si Jones ini berprofesi sebagai dosen arkeologi di sebuah universitas di sana. Namun, tak lama kemudian saat dia sedang bekerja, dia dihubungi untuk menghadiri sebuah pertemuan penting yang ternyata jauh dari kata damai. Okay, that's it for the day then. Don't forget, Michael. I brought for importance and I'm waiting. What people? For Army intelligence. Dua agen intelijen yang serius dan misterius menunggu di ruang yang suram. Wajah mereka menunjukkan kekhawatiran yang mendalam, seakan berita yang mereka bawa akan mengguncang segalanya. Mereka ngasih tahu ke Jones tentang ancaman besar yang sedang terjadi di benua lain. Nazi yang saat itu di bawah komando Mayor Todd yang sadis dan Kolonel Dietrich yang ambisius sedang mengerahkan upaya besar-besaran untuk menemukan Ark of the Covenant atau tabut perjanjian di Mesir. Tabut itu dikatakan memiliki kekuatan supranatural yang dahsyat. Kekuatan yang mampu menjadikan tentara Nazi tak terkalahkan di medan perang. That's it. That's supposed to be coming out of there. Lightning. Fire. Some information here, but we can't make anything out of it, and maybe you can.
Jones tahu betapa bahayanya ini jika benda legendaris tersebut jatuh ke tangan Nazi. Dan kunci untuk menemukan tabut tersebut terletak pada sebuah artefak yang kini berada di tangan seorang wanita bernama Marion. Seorang wanita yang kebetulan dulunya pernah mengisi hati Jones ini, atau mantannya lah. Marion's the least of your worries right now, believe me. Jones tahu jika Marion adalah satu-satunya yang bisa membantunya. Dia pun harus menemui Marion meskipun masa lalu mereka begitu kelam. Diketahui juga keberadaan Marion sekarang berada di pegunungan dingin Nepal. Dan saat itu juga dia pun langsung terbang menuju pegunungan tinggi Nepal itu. Setelah sampai di sana, di sebuah bar terpencil di Nepal, Jones akhirnya bertemu dengan Marion. Rupanya Marion ini adalah seorang wanita explorer atau penjelajah dan juga arkeolog sama seperti Jones. Api di perapian bar terasa hangat, tapi suasana antara mereka terasa begitu dingin. Si Marion menyambut Jones dengan sarkasme tajam, masih menyimpan rasa kecewa atas masa lalu mereka. Jones jelasin kedatangannya kemari adalah untuk sebuah artefak yang katanya berada di tangan Marion itu. I can only say I'm sorry so many times. Well, say it again. Worthless bronze medallion, Marion. You gonna give it to me? Maybe. Marion. Trust me. Dengan artefak tersebut, John akan meminjamnya untuk menemukan sebuah lokasi tabut yang kini sedang diburu oleh pihak Nazi. Tapi si Marion ini menolak. Pikirnya si Jones kemari untuk mengucapkan rasa kangen, malah minjam artefak. Tiba-tiba para pasukan Nazi datang. Mereka dipimpin oleh Mayor Todd. Inilah orangnya, orang yang kejam dan penuh intrik. Para tentara Nazi sudah mengepung Jones dan Marion. Ternyata mereka juga menginginkan sebuah artefak itu di tangan Marion untuk menemukan sebuah tabut di Mesir itu. Jones dan Marion gak tinggal diam. Perapian yang kian membesar menyulut kebakaran yang mulai melahap bangunan kayu itu. Dan Jones serta Marion berhasil meloloskan diri dari bar yang kini berubah menjadi lautan api. Setelah kejadian itu, Marion pun udah gak punya pilihan lain selain mengikuti Jones ini. Akhirnya, keduanya pun sepakat untuk saling bekerja sama. Dan mereka pun melarikan diri ke Kairo, Mesir, di mana petualangan baru yang lebih menegangkan menanti mereka. Setibanya di sana, Jones dan Marion disambut oleh Salah, seorang pria berbadan besar dengan senyuman hangat yang rupanya dia merupakan seorang teman lama si Jones ini. Salah dengan pengalaman panjangnya sebagai seorang ahli penggalian segera memberitahu Jones tentang situasi yang sedang berlangsung. Rupanya di sana pasukan Nazi yang dipimpin oleh René Billock atau pria yang di awal film tadi sedang menggali dengan semangat tinggi untuk menemukan tabut yang dicari-cari itu. Jones pun nyadarin jika kunci untuk menemukan lokasi tabut itu ada pada artefak yang kini dibawa oleh mereka. The Ark. Death has always surrounded it. Look here. Look. Is a warning not to disturb the... Jones, Marion, dan Salah merencanakan penggalian mereka sendiri. Boy, they're not kidding, are they? Setelah memeriksa artefak itu di bawah cahaya yang tepat, Jones menemukan petunjuk yang terukir di kedua sisinya. Dan benar saja, artefak yang dibawa Jones dan Marion ini menunjukkan lokasi asli dari Well of Saul atau sebuah nama tempat di
di mana tabut yang legendaris itu disembunyikan selama ribuan tahun lamanya. Dengan petunjuk yang sekarang lengkap, Jones, Marion, dan Salah merencanakan penggalian mereka sendiri. Berbekal keberanian dan semangat petualangan, mereka bekerja di bawah gelap malam itu. Jauh dari pandangan Nazi yang berjaga, mereka mulai menggali dengan cepat dan penuh harap. Dan akhirnya mereka pun menemukan pintu masuk ke Well of Soul yang terkubur itu. Jones menuruni tangga batu tua yang rapuh, menyalakan obor untuk menerangi ruangan yang dipenuhi patung-patung berwajah menyeramkan dan ribuan ular yang melata di lantai. Dengan hati-hati, Jones mengatasi ketakutannya pada ular dan mendekati tabut perjanjian yang megah itu. Inilah bentuknya yang terletak di atas altar kuno. Mereka mengangkat tabut itu dari singgasana debunya. Seakan waktu berhenti ketika mereka melihat kilauan emas dari benda suci itu. Namun tiba-tiba mereka lagi. Pasukan Nazi kembali datang dengan senjata terhunus. John dan Marion gak berdaya saat mereka dikelilingi oleh musuh. Belloc dengan senyuman penuh kemenangan memerintahkan pasukan Nazi untuk mengambil tabut tersebut dari Jones. Meskipun amarah membara di dadanya, Jones pun gak bisa berbuat apa-apa. Dengan tabut yang kini sudah berada di tangan mereka, Nazi memutuskan untuk mengubur John dan Marion hidup-hidup di dalam Well of Soul yang dipenuhi ular. Mereka gak bisa ngelakuin apa-apa selain menyaksikan musuh-musuh mereka membawa pergi tabut perjanjian itu. Take this. Wave it at anything that slithers. Out of here! I'm working on it. I'm working on it. Well, whatever you're doing, do it faster! Just get ready to run. Whatever happens to me. What do you mean by that? Dalam benaknya, dia sudah mulai merencanakan cara untuk membalikan keadaan. Seperti seorang petualang yang tak pernah kehabisan akal. Dan yang terjadi... Get ready! Dinding itu pun ambruk, membuka sebuah lorong sempit di baliknya. Mereka segera merangkak keluar. Akhirnya mereka pun berhasil keluar, muncul kembali ke bawah sinar matahari yang menyilaukan. Dan dari kejauhan, Jones melihat konvoi Nazi yang membawa tabut bergerak perlahan melintasi gurun tandus. Tanpa membuang waktu, mereka menyusun rencana, menyusup ke konvoi tersebut. Dan pertempuran sengit pun pecah di tengah gurun yang luas. Dia bertarung melawan para prajurit Nazi. Meet me at Omar's. Be ready for me. I'm going after that truck. Oh, I don't know. Di atas bak truk yang berguncang, Jones menggunakan cambuknya dengan lincah, memukul mundur para prajurit dan merebut kemudi. Darah berdesir di telinganya saat dia berhasil mengendalikan truk tersebut, meluncur di jalan berpasir. Setelah pertempuran panjang, Jones berhasil mengelabui musuh-musuhnya. Tabut yang bersinar keemasan kini kembali berada di dalam kendali mereka. Jones dan Marion dengan tubuh yang lelah dan nafas yang tersengal
akhirnya tiba di tempat yang aman di pinggiran kota Kairo. Meskipun kemenangan ini terasa manis, Jones menyadari bahwa perjuangan mereka belum usai. Masih ada bayang-bayang Nazi dan Belloc yang akan terus memburu tabut itu. Tapi untuk sesaat, di bawah langit yang mulai berubah warna oleh matahari yang terbenam, keduanya menikmati sejenak kemenangan kecil ini. Tahu bahwa mereka telah berjuang dengan segala kemampuan mereka untuk menghadapi bahaya yang mengintai. He's such a baby. Marion, How's this here? go away. Yes. Setelah berhasil merebut kembali tabut perjanjian dari tangan Nazi, John dan Marion berharap dapat segera meninggalkan ancaman yang terus membayangi. Tapi harapan itu ternyata berumur pendek. Suatu sore, saat langit mulai memerah oleh sinar matahari yang terbenam, mereka disergap oleh Belloc dan pasukan Nazi yang kembali berhasil menemukan mereka. Dengan senyum licik di wajahnya, Belloc dan anak buahnya memaksa John dan Marion untuk menyerahkan tabut itu. Mereka pun gak berdaya lagi. Then decide whether or not to blow your ship from the water. Dan dengan tangan terikat dan mulut yang dibungkam oleh ancaman senjata, mereka dibawa pergi. Mereka dibawa ke sebuah pulau terpencil yang dihiasi dengan tebing-tebing curam dan ombak yang ganas menghantam karang. Pulau itu terasa seolah berada di ujung dunia, jauh dari peradaban dan sempurna untuk rencana jahat Belloc yang ingin menguji kekuatan tabut itu sebelum dia menyerahkannya kepada Pak Hitler atau pimpinannya. Tabut itu pun dibuka dan yang terjadi. Marion, don't look at it. Shut your eyes, Marion. Don't look at it no matter what happens. Dalam sekejap, kekuatan tak terbendung dari tabut menyapu seluruh area. Untungnya mereka tetap aman. Mata mereka yang tertutup menjadi tameng dari bencana yang meluluh lantahkan segala sesuatu di sekitar mereka itu. Setelah badai mengerikan itu mereda, tabut perjanjian kembali tenang, seperti tak terjadi apapun. Pemandangan yang tersisa adalah kehancuran total. Tak ada yang tersisa dari pasukan Nazi maupun Belloc. Tabut tetap berdiri di tengah, seolah-olah menantang siapa aja yang berani mendekatinya lagi. Esok hari pun tiba. Akhirnya tabut itu dibawa oleh pemerintahan Amerika Serikat. Meskipun Jones ingin mengkaji lebih lanjut tentang kekuatan misterius tabut itu, dia tahu bahwa tabut itu terlalu berbahaya untuk diotak-atik. Pemerintah dengan rahasia dan keengganan mereka menyimpan tabut itu di gudang tersembunyi, ditempatkan di antara ribuan kotak lainnya. Tabut menghilang dari pandangan, seolah-olah kekuatan ilahi yang pernah menghancurkan begitu banyak kehidupan itu sekarang hanyalah artefak biasa, tersembunyi dan terlupakan. Film pun berakhir dengan kesadaran bahwa tidak semua yang hilang itu harus ditemukan dan tidak semua yang ditemukan itu harus diungkapkan. Dan dengan ini film pun berakhir.